Seberapa sering Anda melanjutkan membaca buku yang membosankan atau bertahan di pekerjaan yang tidak sehat hanya karena Anda berpikir, saya sudah terlalu banyak mengorbankan waktu dan tenaga untuk berhenti sekarang. Ini bukan soal ketahanan atau kegigihan. Ini adalah jebakan mental yang telah menghancurkan proyek-proyek bernilai miliaran dolar, memperpanjang perang dan menjatuhkan kerajaan. Ini adalah sunk cost fallacy, atau kesalahan biaya hangus. Secara rasional, biaya yang sudah dikeluarkan, uang yang sudah hilang, waktu yang sudah berlalu seharusnya tidak memengaruhi keputusan Anda di masa depan. Tapi bagi pikiran manusia, kerugian terasa 2 kali lebih sakit dari keuntungan. Untuk menghindari rasa sakit mengakui investasi yang sia-sia, kita justru memilih membuang lebih banyak lagi ke lubang yang sama. Ini adalah logika yang bertentangan dengan semua prinsip ekonomi, namun begitu dominan dalam psikologi politik dan bisnis. Hari ini kita akan melihat bagaimana jebakan psikologis ini menjerat 4 pihak raksasa, termasuk kegagalan investasi pribadi yang terkenal, dan bagaimana membedakannya dari kegigihan sejati. Perang Vietnam, pengorbanan yang terus dibenarkan. Kita mulai dengan contoh paling mahal, Perang Vietnam. Keterlibatan awal Amerika didasarkan pada domino teori, strategi yang saat itu dianggap perlu, namun ketika kerugian mulai menumpuk, situasi di lapangan berubah. Setiap laporan yang masuk ke Washington seharusnya menjadi pengingat bahwa tujuan awal itu kian jauh. Sekitar tahun 1968, perang telah menjadi jurang tak berdasar. Puluhan ribu nyawa prajurit Amerika telah hilang, dan biaya telah mencapai angka astronomis. Di mata para ahli, perang ini tidak dapat dimenangkan. Pada titik ini, keputusan rasional adalah segera menarik diri, memotong kerugian, dan mengalihkan sumber daya. Namun, para pemimpin, baik dari kubu Johnson maupun Nixon, dihadapkan pada dilema moral dan politik yang kejam. Mereka harus menjawab, bagaimana kami menjelaskan kepada publik bahwa puluhan ribu anak bangsa telah gugur demi sebuah kesalahan strategis. Rasa malu politik, takut dicap kalah, dan keengganan untuk membuat pengorbanan masa lalu terasa sia-sia. Memaksa mereka melipat gandakan taruhan. Mereka memilih mempertahankan integritas keputusan masa lalu, bukan mencari solusi terbaik untuk masa depan. Ini adalah harga mati dari sunk cost di area militer. Konflik dipertahankan selama bertahun-tahun dengan biaya jutaan nyawa, hanya karena rasa malu untuk mengatakan kami salah di awal. Sunk cost di proyek ambisius. Pindah ke ranah teknologi, pesawat supersonik Concorde, simbol keunggulan teknik Inggris dan Perancis. Proyek ini sejak awal penuh masalah. Biaya pengembangannya selalu melampaui anggaran. Saat krisis minyak melanda dan pasar penerbangan berubah, jelas secara ekonomi, Concorde adalah bencana. Analisis menunjukkan bahwa pesawat itu tidak akan pernah bisa menghasilkan keuntungan. Biaya operasionalnya sangat tinggi, dan permintaan pasarnya sangat terbatas. Secara rasional, proyek ini harus dihentikan pada awal 70-an. Kerugian saat itu masih bisa dikelola. Tetapi sunk cost di sini diukur dalam gengsi nasional dan politik. Pemerintah kedua negara telah menginvestasikan prestis nasional dan miliaran dana publik. Menghentikannya sama saja mengakui kegagalan di mata dunia, terutama pesaing seperti AS dan Uni Soviet. Mereka terus mendanai, mempertahankan armada yang merugi selama puluhan tahun.
hanya untuk melestarikan ilusi keunggulan teknologi mereka. Sang kos membuat mereka mengabaikan akal sehat ekonomi demi gengsi politik. Ini membuktikan bahwa semakin besar kerugian yang sudah Anda tanggung, semakin sulit untuk bertindak rasional. Proyek zombie dan politik warisan. Sangkos di ranah pembangunan nasional terjadi ketika sebuah proyek besar, setelah berganti pemerintahan, harus tetap dilanjutkan. Pemerintahan baru dihadapkan pada dilema. Membatalkan berarti dicap menyia-nyiakan dana rezim sebelumnya, dan diserang secara politik. Melanjutkan proyek yang jelas-jelas cacat berarti membebani anggaran selama bertahun-tahun. Dalam banyak kasus, tekanan politik untuk membenarkan pengeluaran triliunan rupiah yang telah digelontorkan jauh lebih kuat daripada tekanan untuk menjadi efisien. Proyek itu menjadi proyek zombie. Sektor publik terus mengeluarkan dana untuk sesuatu yang secara fungsional mati atau tidak relevan, hanya untuk menghindari pengakuan kerugian. Ini yang mencegah inovasi alokasi sumber daya lebih baik di tingkat negara. Sangkos tidak hanya menghancurkan negara, ia menghancurkan portofolio investasi kita. Contoh klasiknya adalah menahan saham yang anjlok. Saat harga turun, investor rasional akan menjualnya untuk memotong kerugian dan menginvestasikan sisanya di tempat yang lebih menjanjikan. Tapi, Sangkos membisikkan, jangan jual. Itu sama saja mengunci kerugian Anda. Mereka justru average down, atau menahan saham tersebut selama bertahun-tahun, berharap harganya kembali naik. Ini adalah berinvestasi demi masa lalu, bukan demi masa depan. Keputusan terbaik selalu didasarkan pada prospek hari ini dan besok. Investasi hari ini haruslah uang yang Anda yakini akan berkembang. Jika Anda tidak akan membeli saham itu hari ini, mengapa Anda masih menahannya? Kebanyakan skema investasi dan bisnis yang gagal berakar dari kegagalan mengakui kerugian kecil di awal. Bagaimana membedakan sunk cost fallacy dengan kegigihan yang sejati? Perbedaannya terletak pada rasionalitas masa depan, sementara sunk cost didorong oleh emosi dan rasa sakit atas apa yang sudah hilang. Untuk mengalahkan sunk cost, Anda harus menciptakan dinding yang tebal antara masa lalu dan masa kini. Langkah 1. Anggap uang sudah hilang. Uang yang sudah Anda investasikan tidak ada. Jika Anda tidak merasakan kerugiannya, keputusan Anda akan lebih jernih. Langkah 2. Gunakan orang luar atau filter rasional. Tanyakan pada teman atau penasihat yang tidak terlibat emosi. Mereka adalah filter rasional Anda. Langkah 3. Test today investment. Tanyakan pada diri sendiri, jika Anda belum pernah memulai proyek ini, apakah Anda akan menginvestasikan waktu dan uang Anda hari ini? Jika jawabannya tidak, maka berhenti sekarang juga. Para pemimpin hebat berani membuat keputusan yang menyakitkan, yaitu mengakui kerugian yang tidak dapat ditarik kembali. Sementara yang lain terjebak dalam ilusi bahwa mereka bisa membenarkan masa lalu dengan mengorbankan masa depan. Jika Anda suka bedah psikologi di balik keputusan sejarah, klik subscribe Brain Logic. Menurut Anda, kasus sunk cost fallacy terbodoh apa yang pernah Anda lihat dalam sejarah atau bahkan di hidup Anda? Tulis di kolom komentar.